4 jam sudah kami lalui hingga ke pos 2. Dalam pemberhentian kami kala itu, kami bertemu dan bercerita dengan beberapa pendaki yang turun. Dengar-dengar, perjalanan dari pos 2 ke pos 4 jauh lebih panjang dari perjalanan sebelumnya. Oleh karena itu, kaki ini harus segera dipaksa melangkah sebelum semakin malas. Kali ini, perjalanan kami sedikit lebih rindang karena vegetasi yang semakin rapat. Tanah bijak yang tadinya kering, kini berubah menjadi semakin lembab. Dari pos 2 ke pos 3, kita itu ngelewatin satu tempat, satu hutan yang namanya hutan lumut. Karena ya emang banyak lumutnya. Mungkin itu kali ya alasannya. Ini katanya treknya cukup panjang tapi landai kalau di Gunung Butak ini. Ngapain mas? Ini mas, mainan mas. Mainan baru. Mainan baru di gunung. Ayunan. Dalam pendakian yang tidak terlalu ramai, kami harus mencari hiburan kami masing-masing. Dari benda yang nampaknya biasa, sampai lagu yang mengingatkan kami pada rangkaian kenangan. Di sepanjang waktuku, biarkan aku dengan caraku. Kaget, barusan ada rombongan anjing turun. Oke, teman-teman, ini sudah di pos 3 ya. Pos 3 ya? Oke. Yuk pos 3. Tadi jam 2 kurang lah kira-kira. Jam 2 kurang dan sampai sini pos 3 itu 1 jam. 1 jam kira-kira, jam 3. Nih, Jam 3 lebih 10 kira-kira. Kalau pos 2 kan kalau buang sampah jomblo 6 tahun. Nah, Kalau pos 3 nggak ada tulisannya. nggak ada tulisannya ya? Tapi pos 3 ini apa ini? Vandalisme. Ini harus diberantas nih. Berantas tuh. Vandalisme itu Berantas tuh jomblo kali. 6 tahun. Bukan kali. Lihat itu tuh, lihat lagi terang loh. Gituan, nggak ada kabut. Siapa tahu baiklah untuk besok. Oke. Pendakian ini disponsori oleh Malkis. Oke, teman-teman, ini aku lagi di perjalanan pos 4, dari pos 3 ke pos 4. Tadi istirahat bentar di pos 3, lanjut. Ini jalannya lebih naik katanya, karena kita akan mendekati Sabana Gunung Butak, Cemoro Kandang, Sabana Cemoro Kandang. Oke. Jika sebelum pos 3 kami masih sering bertemu dengan penduduk sekitar,
baik itu yang sedang berburu maupun mencari tanaman tertentu untuk dijual. Kali ini kami tidak menemukannya. Kata bapak penjaga warung di pos 1, ojek Gunung Butak hanya tersedia sampai pos 3. Selebihnya harus ditempuh dengan jalan kaki. Hal ini dirasa cukup wajar, sebab sewaktu kami menapaki perjalanan pos 4, kami melintasi trek yang cukup sulit dilewati kendaraan bermotor. Ditambah lagi sudut kemiringan menuju sabana yang tidak lagi terbilang landai. Dalam perjalanan ke pos 4, kita ngelewatin hutan pinus. Tapi ya lumayan nih tingginya. Jadi harus ekstra tenaganya. Rasanya gimana, Vel? Oh, keren. Keren ya. Gimana Pak Duta? Capek. Capek ya? Oke, tapi semangat ya. Semangat dong. Semangat dong. Cuma bersepeda lama-lama. Yo itu. Masih video nggak? Untuk Luther, Novaldo, Gideon yang naik sepeda. Mari kita naik gunung bersama. Freshly. Sejujurnya, saya tidak pernah menduga bahwa Duta akan memilih gunung dengan ketinggian sekitar 2.800 mdpl ini sebagai pendakian pertamanya. Maklum saja, karena dalam pertemanan kami yang berusia hampir 1 dasawarsa ini, jarang sekali saya melihat dia melakukan perjalanan pendakian. Akhir-akhir ini, dia hanya membekali dan mengasah tenaganya dengan bersepeda. Ternyata cara ini terbilang cukup ampuh. Buktinya, dia tetap bertahan sampai di titik ini. Apalagi kala itu dia sudah datang jauh-jauh dari Bekasi. Kesempatan yang belum tentu hadir sekali dalam setahun. Memang benar jika dikatakan bahwa setiap orang bisa memulai sesuatu yang diimpikan. Namun perihal memperjuangkan dan mengakhiri apa yang telah kita mulai adalah pilihan kita masing-masing. Sekarang sudah jam 5:30 sore dan ginilah suasana di tengah hutan. Ini bentar lagi gelap, jadi video akan aku skip sampai camp ketika kita camping di Sabana. Oke, thank you. Oke, teman-teman, selamat pagi. Sekarang sudah jam 5.45. Tadi kami rencananya mau ke puncak, tapi cuacanya agak nggak mendukung. Tadi kami rencana kira-kira jam 3:30 lah, tapi akhirnya kami menunda, mungkin agak jam 7 atau jam 8. Itu pun kalau masih memungkinkan kita bisa naik, gitu. Karena cukup berkabut teman-teman, jadi pandangan juga nggak terlalu jelas, entah itu sunrise atau apapun, jadi nggak terlihat teman-teman ya. Memang inilah kondisi kalau di gunung, jadi kita nggak bisa memprediksi
gitu ya. Tapi ya begitulah kira-kira kondisi di luar tenda sekarang kira-kira kayak gini. Nah, cukup berkabut teman-teman. Itu ada Vela. Pagi Vel. Hai pagi. Wah, nggak kelihatan teman-teman tuh. Tadi pagi jam 1 atau jam 2 hujannya juga cukup deras sih. Ini sampai flysheet kami ambruk. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Tuh Rizky masih tidur. Anak yang biasanya naik gunung tapi nggak bangun pagi. Nah, gitu. Semalam aku satu tenda sama Duta. Nah, ini Duta juga udah bangun tapi nggak tahu dia lagi tidur atau lagi doa, nggak ada bedanya. Yesus ingat aku. Dingin lah, dingin teman-teman. Dikit ya. Tapi kayaknya nggak sedingin biasanya, tapi dingin. Kekacauan pagi ini. Nah, flysheetnya terbang teman-teman. Tapi untunglah ada flysheet ini jadi agak membantu. Ya, ini posisi tenda kami ada di tengah-tengah sabana. Lalu di sana ada beberapa pendaki yang lain. Nggak terlalu banyak sebenarnya teman-teman. Dan katanya sih posisi puncaknya ada di mana, Vel? Sana. Di sana ya? Sana. Di sebelah sana ya? Oke. Tapi sayangnya nggak terlihat teman-teman. Pagi-pagi keluar tenda langsung disambut sama Edelweiss, Padang Edelweiss. Ini biasanya memang tumbuhnya di sabana pegunungan. Dan buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Edelweiss ini nggak boleh dipetik ya. Ini tumbuhan yang dilindungi dan diatur oleh pemerintah. Nanti teman-teman bisa lihat di beberapa website yang lain kalau Edelweiss itu nggak boleh dipetik. Beberapa di Instagram kalau nggak salah ada beberapa contoh pendaki-pendaki yang nggak bertanggung jawab, dia bawa Edelweiss ini balik atau ke tempat mereka masing-masing gitu. Jadi nggak boleh dicabut atau dipotong atau apapun itu ya teman-teman. Ki, puncaknya di mana, Ki? Oh, di sebelah sana. Jadi aku salah teman-teman, sorry ya. Tadi aku bilangnya sebelah sana. Berarti di sebelah sana ya. Gimana, Dut? Indah banget, Indah ya? indah parah. Alat gue basah lagi. Sop, telur, tempe, sosis, daging. Wah, ini rasanya haucek. Apa itu makan di piring? Makan tuh di sini.
Tuh. Wah, enak John. Enak. Jos. Mangan sih ya, Rek. Oke, teman-teman, sekarang jam 7.35. Kami akan coba untuk summit dan semoga cuaca dan situasinya mendukung karena dari tadi kabutnya itu masih terus turun. Gitu. Semoga di atas nanti cerah dan kalian bisa lihat bagaimana indahnya Gunung Butak. Perjalanan summit kami diawali dengan melintasi padang sabana yang indah. Sepintas, ingatan saya seakan dibawa mundur dalam pengalaman saya beberapa tahun lalu ketika melakukan pendakian Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Namun bedanya, sabana Surya Kencana kala itu nampak jauh lebih luas. Sesaat setelah itu, kami memasuki area pepohonan dengan trek yang cukup menanjak. Yang namanya trek summit pasti memang tidak pernah mengada-ada. Naiknya ini berapa derajat, Ki? Kira-kira? Kira-kira 80-an, 85. Hah? 80. 80 derajat. Tuh, lihat. Aduh. Tapi dikit sih, semangat. Masih belum sampai puncak tapi pemandangannya keren. Kemiringan 80 derajat seperti yang dikatakan Rizky ternyata benar adanya. Bahkan berulang kali kami harus bergerak seperti mobil 4-wheel alias menanjak dengan tangan dan kaki sekaligus. Sesekali bila lelah, kami menoleh ke belakang dan disuguhkan pemandangan sabana serta puncak Gunung Semeru yang membelah langit. Sepanjang trek summit ini, kami harus terus bersabar, menata langkah dan nafas kami. Sebab jika tidak, perjalanan yang sebenarnya mudah dilalui akan menjadi semakin sulit. Oke, teman-teman, ini hampir sampai di puncak Gunung Butak. Kita tunggu ya. Tibalah kami di puncak Gunung Butak. Sekalipun pada awalnya, sejauh mata memandang, kami hanya menemukan kumpulan awan yang tak kunjung pergi. Tapi hal ini tak menyeretkan harapan kami akan lautan awan yang terkenal dengan keindahannya itu. Satu demi satu, para pendaki mulai turun kehilangan asa. Dan kami tetap menunggu. Perlahan tapi pasti, Cakrawala mulai menunjukkan jati dirinya. Dalam beberapa hal terkadang menunggu adalah cara terbaik agar kita mendapatkan jawaban atau sekedar kebijaksanaan. Menunggu tidak selalu menjadi sesuatu yang sia-sia, sebab kita percaya
ia bekerja pada waktunya. Puncak buta. Maem roti, jos. Gimana? Bapak Duta seneng apa enggak? Banget, Seneng banget. terharu, Terharu. indah ya. Kenapa harus keluar negeri kalau di sini aja bagus? Lihat bro. Satu, gimana perasaanmu, Vel? Seneng banget dan terharu bisa mencapai ketinggian 2868 mdpl. Oke. Indonesia indah bro. Mantap. Buat kamu itu sama dengan bunga Edelweiss. Sama-sama cantik, tapi sayang tidak untuk dimiliki.